Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini Ibu siapa? Saya Ibu Anita, Bu. Oke Bu Anita, di sana pulang ya, udah boleh pulang dari dokternya ya. Oke, sebelum pulang ini perkenalkan saya bidan yang jaga sore hari ini ya Bu ya. Tadi boleh pulang dari dokternya siang ya? Iya. Tapi nunggu yang lain-lain jadi sore nggak apa-apa ya Bu ya. Oke ya. Ini sebelum pulang saya mau sharing-sharing dulu nih. Oh, nanti di rumah bisa bermanfaat ilmunya buat ibu karena ibu kan ini masuk di masa nifas ya. Ini ada sedikit informasi dari saya tentang tanda bahaya nifas gitu. Tujuannya yang satu menambah pengetahuannya ibu tentang masa nifas, nanti juga buat jaga-jaga ya di rumah kalau misal ada keluhan atau terdapat tanda-tanda itu kalian bisa langsung antisipasi periksa gitu ya. Mungkin ini sekitar 5-10 menit ya saya berbagi ilmu gitu. Gimana Bu? Boleh? Oke, sebelumnya Ibu pernah dengar apa tahu tentang tanda bahaya nifas? Enggak, Bu. Oh enggak ya. Ini lahiran anak pertama juga ya. Oke ya. Tanda bahaya nifas itu ada beberapa macam. Oh ya di buku KIA ada Bu. Oh ini di halaman Baca-baca, Bu. Oh di halaman 28 nih ada tanda bahaya itu nifas gitu ya. Ini macamnya yang pertama ada nih, perdarahan lewat jalan lahir. Gitu ya. Kalau tiba-tiba ibu keluar darah banyak selama nifas itu termasuk tanda bahaya nifas. Terus segera aja periksa ke apa yang terdekat, bisa ke puskesmas atau ke bidan gitu ya. Karena mungkin dalam apa pengembalian rahim itu ada masalah, jadi bisa terjadi perdarahan pada masa nifas kayak gitu ya. Terus yang kedua ada lagi nih ada rasa demam. Nah kalau mengalami demam lebih dari 2 hari, panas terus kayak gitu, harus waspada. Jadi terdapat tanda infeksi pada nifas. Tanda infeksi pada nifas apa aja? Bisa dari payudara, misal bengkak, air susunya keluarnya nggak lancar, akhirnya jadi bendungan ASI, nanti jadi infeksi di payudara yang disebut mastitis gitu ya. Bisa jadi infeksi dari jalan lahir, bekas jahitannya ya. Kalau kebersihannya nggak dijaga kurang bagus, nanti bisa terjadi infeksi pada lubang jahitan. Kemudian ini ada lagi keluar cairan berbau dari jalan lahir, ini juga termasuk tanda infeksi. Namanya infeksi kan biasanya keluar kayak nanah kayak itu ya Bu, termasuk tanda infeksi ya. Terus keluar cairan berbau, ada curiga itu tanda infeksi. Terus nih ada lagi nih payudara bengkak merah terasa sakit. Nah kan ini tadi udah saya jelaskan terjadi bendungan ASI ya. Jadi kalau mau nyusuin harus rutin 2 jam sekali itu bagus. Terus nyusuinnya payudara dua-duanya ya, biar tidak terjadi bendungan ASI dan terjadi pembengkakan di payudara. Terus selanjutnya nih ada kejang ya. Kejang itu termasuk tanda bahaya buat nifas. Nggak cuma di nifas sih, saat hamil pun kalau terjadi kejang itu juga tanda bahaya. Bisa jadi karena tadi tinggi ya, tiba-tiba tensinya tinggi nanti bisa menyebabkan kejang yang disebut itu preeklamsi. Ya. Terus selanjutnya kadang ibu nifas itu ada perasaan takut, cemas, khawatir gitu, atau kadang tiba-tiba kerasa nggak suka sama anaknya, itu juga termasuk tanda bahaya nifas yang disebut depresi pada masa nifas gitu. Karena nanti bisa dikomunikasikan kalau ada masalah, keluhan dikomunikasikan sama suami dan keluarga ya, biar jenengan tuh nggak dipikir sendiri gitu ya. Terus ada lagi nih tentang tromboflebitis. Tromboflebitis itu adanya penurunan di
pembuluh darah biasanya pada kaki, pada betis. Ya kadang betisnya terjadi pembengkakan kayak pas hamil. Harusnya kan udah selesai hamil, nifas, pembengkakan di kaki mulai berkurang. Tapi kalau masih ada pembengkakan, terus terjadi gejala lain kayak panas, demam kayak gitu juga termasuk tanda bahaya gitu ya. Kalau misalkan ibu kerasa kayak stres, jenuh, gitu, tiba-tiba nangis sendiri, kadang terjadi gangguan emosional pada ibu nifas, itu juga jangan harus cerita ke suami biar nggak terjadi gangguan depresi nafas gitu ya. Udah jelas? Apa ada yang masih bingung mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu. Cukup ya. Kalau udah cukup, ibu udah paham, coba sedikit diulangi informasi yang dari saya. Tadi tanda bahannya kalau misal ada darahnya yang keluar, terus juga ada lendir yang bergaruk, terus juga kejang, terus juga tanda tidak suka ke anaknya, atau stres, atau bisa disebut baby blues gitu ya. Iya, betul. Terus apa ya? Sudah sih, Bu, gitu. Oh iya, betul. Terus ada demam, Demam 2 hari. kejang. Ya, oke ya. Nah, ibu udah paham ya. Oke. Kalau gitu saya rasa cukup pemberian informasi. Oh ya, ini ada leaflet nih, nanti bisa dibaca-baca di rumah ya tentang tanda bahaya nifas. Ini ada juga tentang informasi lain ya tentang laktasi dan lain-lain. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu, ibu sehat, bayinya juga sehat ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.